ini namanya Pak Andi yang mau ngomong KB standby di pinggir saya. Ya ini Om, jadi kepengen ngobrol sama Om Han. Ya mengobrol Bu Ewo loh Pak Andi, saya tidak bisa jawab. Enggak, santai-santai aja Om. Ya Om ini sudah yang senior ya. Ini banyak hal yang kita perlu belajar dari Om Han ini sebagai senior ini. Ya, kan pengalamannya sangat banyak ini. Ya, gini Om, saya mulai dengan pertanyaan bagaimana pengalaman Om Han terhadap ini kekristenan yang dulu kan Om Han belum di-reform, lalu sampai bisa ke reform ini, kira-kira apa yang membuat Om Han itu tertarik gitu? Sebelum saya ke reform, saya belajar buku sendiri, tapi banyak hal yang tidak mengerti. Kemudian gereja juga tidak menyuguhkan hal-hal yang terlalu dalam. Nah, pada satu hari setelah saya selesai itu tidak melayani di gereja itu, saya pergi ke reform, ke Cipto sana loh, apa namanya itu? Andika. Ke sana, ya ke Andika. Tapi sebelumnya Andika, iya, saya kan belajar stris di Pak Andi. Iya. Nah, setelah saya belajar stris itu doktrin Allah, itu, saya terus seneng gitu loh. Karena yang saya tidak mengerti itu semua di sana. Nah, terus saya ngikuti semua pelajaran doktrin Allah, Roh Kudus, macam-macam ya. Ya sudah, saya seneng soro gitu loh. Nah, terus saya sudah tidak mau pindah pergi mana-mana lagi. Ya, jadi mulai dari stres dulu ya, ikut stres ya. Iya, ya memangnya kan mimbar reform itu kan belum ada, MRI belum ada, PRI belum ada, kan stres. Nah, waktu itu Pak Andi sama siapa itu penginjil lainnya itu, ya sudah, saya belajar reform mulai dari sana. Iya. Jadi sutris ini sebetulnya mesti digalakno, Pak Andi. Iya. Digalakno sehingga kaum awam yang memangnya mau belajar itu bisa belajar lebih dalam. Iya. Sekarang sudah ada pakai Zoom, pakai YouTube, seterusnya Om. Jadi lebih luas. Iya. Sekarang pesertanya semester ini 180 Om. Ya, puji Tuhan lah. Oke. Ya. Iya, banyak. Iya. Lalu selama terlibat di reform, apa yang kesan mendalam dari Om Han di dalam ini terlibat di reform ini? Mungkin juga ada masukan-masukan yang Om Han kasih kepada kita juga. Reform ini tidak disenangi oleh gereja-gereja lainnya. Iya. Satu,
karena orang bisa belajar di sana yang mau mendalam itu semua ke reform. Karena saya ini ya cukup banyak ya ke menjelajahi gereja-gereja ya di Surabaya. Itu saya itu suka riset gitu loh. Saya pergi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Terus saya di Amerika ini, gereja Indonesia itu hampir semua saya masuki. Ya, kemudian ada tiga gereja yang ngomong Inggris, yaitu ini Baptist, kemudian Shepherd, kemudian Grace Community Church, John siapa itu namanya itu. Nah, itu ya khotbahnya nggak dalam gitu loh. Saya ini setiap pulang itu hati ini nggak bisa ngomongnya kok sampai itu loh. Ya, tetapi umumnya teman-teman saya itu tidak senang sama reform. Ya, karena beda soro gitu loh sama gerejanya mereka, ajarannya mereka, dan kayak sombong gitu loh, dianggap sombong gitu loh, dianggap sombong, terus ngeritik sana, ngeritik sini, ya itu mereka benci soro itu, apalagi terus ngeritik ini China ini. Itu sampai ganas loh itu. Sampai Kanada itu saya banyak teman di sana marah-marah. Ya, tetapi umumnya ya jauh memangnya reform sama ajaran lainnya itu ya memang jauh lah. Lalu kira-kira menurut Om itu yang paling berkesan dari ajarannya itu apa aja Om yang paling berkesan itu? Kira-kira loh ya, semua itu ya berkesan. Semua itu diperlukan, nggak bisa terus diputus-putus. Ya, mulai dari doktrin Allah itu penting ya. Pertama pada waktu saya tua begini nih, saya kroso sekali ya, terasa sekali kalau itu nggak bisa dipedot-pedot. Ya, jadi kita belajar itu mesti memangnya seluruhnya. Ya, nah ini memangnya tugasnya distris mengajarkan keseluruhannya sehingga seluruhnya itu kita itu bisa diterapkan di dalam kehidupan. Justru ini ya itu ujiannya lebih berat, ya. Terus masuk ke dalam kekudusan. Waduh, sampai saya setengah mati loh, Pak Andi. Ya, kita ini dasarnya dosa, suruh masuk di dalam kehidupan yang kudus. Itu enggak gampang. Sungguh sulit sekali. Ya. Terus bangun jatuh. Jadi yang dialami Om Han sekarang terus belakangan ini saya itu ya gimana Om? Belakangan ini bagaimana Om? Belakangan ini masuk tahun ketiga toh. Tahun pertama saya itu sakitnya cuma 1, vertigo. Tahun kedua saya bergumul dengan tekanan darah tinggi. Tahun ketiga saya ini bergumul dengan autoimun. Jadi tambah lama tambah berat, tambah lama tambah berat. Iya. Nah, autoimun ini itu mempengaruhi ini tubuh saya ini swakit semua. Ya. Nah, itu di samping
saya sakit, itu saya kan tetap mesti belajar firman Tuhan. Itu diajari mesti sukacita selalu, terima kasih selalu, semua itu selalu. Yeah. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana saya sakit saya bisa bersyukur? Gimana saya sakit saya itu bisa keseluruhan hati saya melekat kepada Tuhan? Ya, nggak bisa. Ya, saya sama Tuhan itu terus terang, nggak bisa Tuhan. Gimana caranya? Ya, saya didiamkan sama Tuhan. Ya, sakit itu terus. Ya, saya pergi dokter toh. Ya. Dikasih sama dokter itu steroid. Steroid itu seluruh badan saya itu nggak ada sakit deh. Seperti orang yang waras 100%. Tetapi steroid itu punya side effect yang jauh lebih berbahaya daripada sakitnya itu sendiri. Oh. Iya, saya kena glaukoma. Saya kena tekanan darah tinggi. Saya kena gula. Waduh. Gula darah. Saya nggak bisa tidur. Saya stres. Ya. Jadi, terakhir itu kurang lebih 3-4 bulan. Ya. Saya diberhentikan dari steroid. Saya diberhentikan sama steroid. Saya dandani ngobati side effect-nya. Satu persatu itu harus diobati sampai semuanya itu sembuh. Sekarang tinggal glaukomanya saja. Oh. Nah, tetapi Pak Andi tidak bisa hilang. Steroidnya berhenti, sakit lagi. Nah, ini dalam waktu, bukan waktu yang singkat ya, beberapa bulan. Sambil saya sakit, sambil saya bergumul sama Tuhan. Ya, bergumul sama Tuhan. Nah, di sini saya banyak pelajaran. Ya, tanpa sakit kita tidak belajar apa-apa. Tanpa sakit kita tidak bisa sangkal diri. Tanpa sakit kita itu tidak bisa, kerohaniannya tidak bisa maju. Ya. Jadi harus pakai sakit. Nah itu. Ya itu beratnya itu di sana Pak Andi. Ya. 1 hari 2 hari enak, langsung kedagingan itu bekerja lagi. Jadi untuk mematikan kedagingan itu harus ada sakit. Ya itu menurut saya loh ya, tapi tidak tahu orang lain gimana, saya nggak ngerti. Jadi lama-lama ya sudah, ya Tuhan bilang, oh ini ujian rutin kok. Tuhan bilang ini sakit saya ini ujian rutin, tidak apa-apa. Jadi ya sudah, saya terima aja. Ya gimana? Ya syukurlah, apapun yang terjadi, Om tetap bisa bertumbuh dalam kebenaran. Tapi ini belum selesai loh, Pak Andi. Wah iya. Hidup manusia perjuangannya tidak pernah selesai. Iya, saya ini sampai setiap hari tanya kapan ya mati. Mau minta mati, takut dosa. Tapi tidak mati, tapi tidak mati ini. Kok generasi saya ini sudah habis semua. Iya. Kalau saya tidak mati, yang bawah tidak bisa naik. Iya. Mau mati, ya takut. Ya, semua itu Tuhan kasih waktu yang paling tepat.
Ya. Ya ini loh Pak Andi. Ya. Itu ujian ini, kalau kita tidak dibekali dengan firman Tuhan, ya. Terus nyarinya itu di mana? Ya, nyari ini bagi anak nggak bisa. Ya, seperti saya ini sendirian. Ya, gereja nggak punya. Ya, nah cuma saya dengarkan dari online ini saja. Iya. Jadi saya itu odol-odol, istilahnya itu odol-odol firman Tuhan dari reform saja. Nggak ada lainnya. Gereja Indonesia di sini banyak. Tapi nggak bisa saya gali dari sana. Lalu yang tak kirimi itu apa? Link-link itu Om Han sempat dengar nggak itu? Yang ya sempat sih. Sempat juga ya. Saya ini kan istilahnya itu sekarang ini ngeduk terus, gali terus. Ya. Saya butuh untuk memenuhi pergumulan saya, gitu loh. Kadang-kadang kurang dalam. Ya, jadi saya nyari sini lagi, nyari sana lagi. Ya, jadi boleh sedikit-sedikit gitu loh. Iya. Nah, saya di sini nggak punya buku. Ya, saya cuma bawa beberapa saja. Sampai saya ulangi. Ya, saya baca Alkitab itu sampai tak ulangi terus loh Pak Andi. Sampai gimana ya? Iya, malam nggak bisa tidur. Jam 1 sampai jam 3 saya baca. Tidur lagi. Iya, terus gitu. Jadi ya bagi saya itu ya terima kasih kalau saya itu masih bisa bertahan. Ya, anugerah Tuhan ini. Oh berat loh Pak Andi, tidak kuat saya. Iya. Ya. Ya ini. Dengan ngomong-ngomong sama Pak Andi gini, itu istilahnya beban saya itu sebagian bisa lepas. Iya. Kalau lihat generasi sekarang ini bagaimana Om? Mungkin Om kasih pesan-pesan untuk generasi sekarang. Ya musik sekarang ini teman-teman itu yang umur 50, 55, 60 itu kalau tidak dibekali dengan firman, masuk dia sebentar lagi masuk dalam ujian yang lebih berat. Ya ujian fisik, ujian ekonomi, ujian itu mesti diselesaikan satu persatu. Dan kalau tidak dibekali dengan firman, ya saya tidak tahu gimana mesti cara ngatasi itu, gimana saya tidak tahu. Kembali ke pertanyaan saya yang awal itu. Jadi apa yang paling membuat bahagia dalam kehidupannya Om Han? Yang sesungguhnya loh ya. Yang sesungguhnya sebetulnya yang bisa membuat kita itu bahagia. Kalau sudah ngalami tidak punya istri. Kalau yang masih lengkap, orang selalu bilang paling bahagia masih lengkap, suami, istri, anak, itu paling bahagia. Terus punya uang, tidak sampai kekurangan, itu paling bahagia. Ya, kalau sudah dicabuti satu-satu sama Tuhan, ternyata yang paling bahagia itu adalah orang yang memiliki dirinya Tuhan. Ya, tapi kalau diomongi, tidak ada yang orang mau percaya.
Jadi ya sudah. Sekarang ini loh, baru saya ngalami. Setelah saya tidak punya istri, anak-anak sudah pada miber semua. Ya, yang mendampingi saya itu hanya Tuhan. Baru di sana itu saya tahu kalau hanya Tuhan yang bisa membuat saya itu segala-galanya. Ya. Dan juga pada waktu ya terus Om. Ya, yang pada waktu istri saya itu membutuhkan saya, ya waktu dia sakit sampai mau saya di pinggirnya itu pun saya tidak bisa apa-apa. Jadi sebetulnya ya gimana ya, kita diperlukan di sampingnya, tetapi Tuhan itu yang paling bisa berbuat segala sesuatu. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Nah itu loh yang membuat saya rasanya susah gitu. Di pinggir apa, saya tidak bisa apa-apa juga. Ya itu yang membuat saya mungkin ya sampai sekarang ini nyeseli gitu loh. Ya tapi ya memangnya tidak bisa apa-apa. Menyesal karena apa, Om? Ya karena tidak bisa apa-apa. Saya cuma bisa melihat istri saya sakit sampai meninggal. Ya itu menunjukkan memang manusia untuk tidak berdaya ya Om. Lu itu siapa? Kau merentah Tuhan. Ya. Tuhan mau nyembuhkan ya nyembuhkan. Tuhan mau apa ya apa. Ya. Itu perempuan yang tanya, Tuhan, kenapa kok baru 30 tahun Tuhan baru nyembuhkan? Kok enggak dulu-dulu? Ya ini setiap baca firman Tuhan itu banyak saya tanya. Ya akhirnya ya itulah Tuhan berdaulat. Saya ini apa sih? Iya. Tapi penyesalannya Om itu kan tidak boleh berlarut-larut. Oh iya, sekarang itu
sekarang tuh saya sudah pelan-pelan dibikin ngerti sama Tuhan. Ya, kita orang tuh bisa marah, ya bisa kecewa. Iya, gerutu, bisa macam-macam sama Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu sabar. Tuhan mendidik, Tuhan merubah. Iya, betul. Ya, lama-lama ngerti begitu. Ya, syukur ya. Ini di meja saya ini kan ada foto-foto istri saya. Ya. Kemudian di atas meja lemari itu abunya istri saya. Ya pertama saya datang di sini itu sebenarnya ngimpi Pak Andi. Bahkan sampai ngimpi itu istri saya itu datang di pinggir saya. Iya, di pinggir saya. Ya. Nah, kemudian saya bilang sama anak saya, ayo di laut, ayo abunya disebar. Ya. Terus foto-foto ini mau saya ringkesi semua supaya saya enggak mengenang lagi. Ya, anak saya enggak boleh, jangan ya sudah, saya enggak maksa lah. Saya juga mau tanya sama Pak Andi. Mengenang istri, menang yang lama, yang baik atau yang salah, apa boleh? Ya, kalau mengenang aja sih enggak masalah. Tapi mungkin kalau yang sampai seperti menguasai hidup kita, lalu berpengaruh besar terhadap ini ya, terhadap jiwa kita yang sekarang ini. Nah, itu yang mungkin kurang baik. Jadi sepertinya kita itu nggak bisa rela menerima keadaan kita ditinggalkan ya. Kita sepertinya jiwa kita juga sedih, lalu kehilangan. Ya, saya bisa membayangkan itu, bahwa seperti dulu kan Tante Ana ya Om Han pasti juga tahu ya, Tante Ana itu kan kehilangan Om Leo, waduh sampai komplain, nangis terus ya, enggak habis-habis, merasa kehilangan, merasa Om Leo itu yang satu-satunya kemana-mana, pergi sama-sama, semuanya sekarang harus sendirian dan sebagainya. Lah itu kan Tante Ana sering mengeluh sama saya juga waktu itu. Ya, tapi akhirnya ya itu wajar lah sebetulnya. Kalau itu di awal-awal, memang saya juga mengamati ya kehidupan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, lalu kesedihan. Dan itu di awal-awal selalu mengalami hal yang seperti itu. Tapi lama-lama ya itu akan pelan-pelan, istilahnya secara natural itu pelan-pelan akan ya kita bisa merelakan ya, lama-lama bisa merelakan. Nah itu kalau seperti mama saya dulu juga gitu. Jadi mama saya juga kehilangan papa saya. Ya sedih sekali, lalu merasa hidup itu percuma. Lalu buat apa hidup ini, sudah males dan sebagainya. Tapi lama-lama mama saya sadar sendiri ya bahwa wah, kalau dia terus-menerus seperti itu justru menunjukkan dia itu egois gitu loh. Dia itu hanya memikirkan untuk diri sendiri yang dikasihani, istilahnya terlalu mengasihani diri sendiri. Nah, itu yang mama saya waktu itu juga belajar ya, bagaimana ya sudah, kalau memang itu kehendak Tuhan harus terpisah dan itu yang terbaik. Ya belajar rela untuk menjalani hidup sendiri dan mandiri gitu.
Dan memang hidup itu harus disadari ya, bahwa saya juga selalu merenungkan kebenaran ini, bahwa hidup dalam pernikahan itu kan hanya sementara. Bahwa kita di dunia juga sementara, dan bahkan pernikahan pun juga sementara. Karena kita nanti di surga kan tidak hidup lagi sebagai suami istri. Kita di surga sebagai saudara seiman. Nah, itu pun juga harus kita sadari. Seperti semua yang kita miliki juga titipan Tuhan yang tidak selama-lamanya kita miliki. Dan itu hanya titipan saja yang sementara dipercayakan pada kita untuk kita bertanggung jawab dalam menghandle titipan Tuhan ini. Ya, itu perenungan saya, Om. Jadi kalau kita merenungkan kebenaran ini ya mestinya kita tetap percaya pada firman bahwa Tuhan itu selalu mempunyai waktu yang paling baik, yang paling tepat, kapan kita berjumpa dan kapan kita berpisah. Ya mesti belajar siap memang menghadapi semua itu, meskipun pasti sedih ya. Dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang selalu bersama-sama dengan kita, terus tahu-tahu mendadak sekarang tidak ada gitu. Ya pasti membayang-bayangkan, pasti ingat-ingat ya. Nah, tapi itu nanti secara natural itu pelan-pelan ya akan kita belajar merelakan. Lalu yang penting juga mungkin bagi Om Han, ini ya, mesti mencari apa kesibukan yang Om Han bisa lakukan yang bernilai gitu, hal-hal yang bernilai seperti yang saya pernah bilang. Bagaimana kalau Om Han tetap hidup Om Han ini kan pasti Tuhan juga bisa pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, melalui kayak Zoom ini kita bisa bicara-bicara, Om Han bisa share pengalaman, bisa memberikan kita yang lebih muda ini semacam dorongan atau nasihat gimana menjalani hidup dan siap menghadapi mungkin duka cita yang mendalam ya dalam hidup ini. Yaitu perenungan saya seperti itu, Om Han. Wah, itu memangnya perlu tahu. Semuanya itu harus tahu. Bukan aja hanya tahu-tahuan begitu, tapi harus tahu betul-betul. Yeah. Sebab setelah kita mengalami itu, kalau kita tidak punya pengetahuan itu jatuhnya itu lebih parah. Ya, saya menjual rumah saya menjual barang-barang saya, itu tidak ada nilainya, Pak Andi. Saya bangun rumah, saya beli barang-barang saya itu dengan nilai yang tinggi. Tapi setelah saya lepaskan, itu tidak ada nilainya. Ya, bisa-bisa itu saya tidak mau tak jual. Ya, bisa-bisa itu saya tidak rela barang-barang saya itu tak jual. Tapi terakhir saya harus berangkat. Semua itu bahkan sebagian besar itu saya kasih orang. Jual rumah, hati saya itu sakit sekali. Yeah. Sebab saya bangun itu dengan mahal. Yeah. Jual itu tidak ada harganya. Iya. Nah, ini tidak gampang seperti Pak Andi omong, titipan. Ya, itu hati itu lain. Meskipun saya seperti Pak Andi ngomong secara natural akan hilang.
Tetapi di dalam diri saya ini sekarang ini seperti ada satu aku lagi ya, yang mana itu aku yang lama. Itu enggak rela melupakan segala. Jadi dia terus mengingatkan. Tetapi Tuhan yang ada di dalam diri saya pun itu menarik saya untuk tidak melihat ke belakang. Jadi sebenarnya ini dari diri saya ini ada dua apa namanya? Iya, dua. Yang satu itu saya, yang satu itu Tuhan. Terus itu perang. Ya, terus tarik-tarikan. Nah, ini loh yang membuat saya semua bilang, "Pak, wes gak usah mikir. Pak, wes tenang oh." Nah, di dalam diri saya ini ada dua. Tuhan sama diri saya. Oh, itu diri saya itu jahat loh, Pak Andi. Ya, manusia lama, manusia baru ya. Iya, dia tidak rela saya itu dekat dengan Tuhan. Dia tidak rela saya itu mengasihi Tuhan. Dia tidak rela kalau saya itu sakit. Setiap kali sakit, dia mesti memberi sesuatu hiburan yang membuat saya itu berdosa. Oh, ini dulu saya tidak alami dan tidak tahu ya. Tapi sekarang itu terus sebenarnya sangkal diri. Sebenarnya saya tidak mau denger suara yang lama itu. Jadi Pak Andi tadi bilang secara natural bisa hilang, nggak gampang. Ya, nggak gampang itu. Perlu perjuangan. Mau menghilangkan aku yang lama itu, ya setelah tutup peti, saya kira. Sekarang ya nggak bisa. Ya, itu memang nggak pernah berhenti. Maksud saya yang tadi natural itu, ini Om, kayak contohnya Tante Ana tadi itu ya, yang pada waktu kehilangan Om Leo itu kan seperti sudah kayak kolaps gitu, lalu sudah tidak ada semangat hidup, lalu ya sudah rasanya udah putus asa semualah gitu, kehilangan segala-galanya. Tetapi waktu dalam perjalanan itu kan akhirnya Tante Ana semangat lagi gitu. Iya. Dia akhirnya juga mau belajar lagi di stris apa gitu. Ya saya senang sih melihat Tante Ana waktu sebelum sakit terakhir itu dia kan semangat juga gitu. Iya. Ya perlunya ini Om, kita saling menguatkan, saling menghibur, saling mengingatkan gitu. Dulu tahun pertama saya kan cuma dibarengi sama anak saya yang kecil, dan dia bekerja, ya, istrinya juga bekerja. Saya dengan cucu yang masih kecil. Nah, itu saya kena vertigo itu. Oh iya, itu waktu tahun pertama itu vertigo. Untung saya itu jalan, saya ini kan sering jalan sampai berjam-jam jauhnya. Itu pada waktu saya jalan, saya tidak kena. Kenanya itu justru di rumah. Jam 2 malam, jam 3 malam itu semua tidur itu vertigo itu nyerang saya. Wih. Tapi di sana itu justru saya ada kekuatan. Saya sendirian sama Tuhan itu ada kekuatan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi keberanian,
Tuhan memberi saya itu melawan vertigo itu sampai saya menang. Jadi tidak takut saya kena vertigo. Iya. Ya pada waktu saya pergi ke gereja, vertigo itu tidak kumat. Saya sampai digotong sama 4 orang ya. Oh ya. Iya. Itu kalau vertigo sudah datang itu enggak bilang-bilang. Langsung enggak enak gitu ya. Tahu-tahu sudah nyerang. Tapi sekarang setelah 1 tahun sudah enggak datang lagi sekarang. Sudah hilang vertigonya. Ya. Jadi setiap kali kita itu sudah istilahnya ujian itu sudah lulus, sakitnya itu hilang. Ya, jadi sakit itu menurut saya loh ya, saya tidak tahu Pak Andi. Ya. Sakit, susah, kesepian itu semua itu adalah ujian. Ya. Ujian ini kalau sudah lulus ya lewat sudah. Nanti ujian lagi yang baru, yang lebih berat. Ya. Kalau saya pernah menyampaikan firman, ada sisi ya ini biasanya kalau tadi kan sakit sama sehat ya. Nah, kalau ini saya lihat dari sisi kaya dan miskin. Nah, seringkali kan orang bilang miskin itu suatu cobaan dari Tuhan yang membuat orang lebih dekat pada Tuhan. Tapi ya nggak mesti ya. Ternyata ada orang tambah miskin, tambah kecewa sama Tuhan. Dan tambah menjauh dari Tuhan. Juga bisa begitu. Lalu kalau kaya, ada orang bilang, kalau kaya itu godaan yang membuat orang makin jauh dari Tuhan. Jadi kalau mau pilih lebih baik mana, pilih kaya atau pilih miskin gitu. Ya kan kita tidak bisa milih ya. Tapi kalau misalnya boleh milih mana yang untuk kebaikan kita, apakah miskin atau kaya, sebetulnya tidak benar itu. Ternyata pandangan bahwa miskin itu pasti lebih baik dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, ternyata juga tidak benar. Lalu kalau kaya pasti makin menjauh dari Tuhan, dan kita sulit untuk dekat sama Tuhan kalau kaya, ternyata itu juga tidak benar. Jadi sebetulnya kesimpulan saya adalah orang bisa dekat sama Tuhan itu ya semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak kasih anugerah, biarpun miskin, biarpun kaya, ya kita jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak dapat anugerah. Nah, sama seperti sakit sama sehat. Ya, sama juga kita kalau tidak ada anugerah Tuhan, kita kena sakit, kita bisa kecewa sama Tuhan, kita menuntut Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, ya juga bisa. Ya, jadi kalau seperti Om Han ini ada 2 sisi tadi antara manusia lama, manusia baru itu ya kan pernah di-sharingkan Rasul Paulus di Roma 7 itu. Bahwa ada keinginan manusia lama dan manusia baru yang selalu bertentangan, tidak pernah selesai seumur hidup kita. Ya, saya banyak mau belajar dari ya seperti Om Han ini ya, sudah umur 84 ya Om ya. 84. Iya. Ya, saya mau banyak belajar karena saya sendiri dari dulu saya banyak belajar dari orang yang lebih tua ya. Maksudnya kejadian-kejadian yang dialami ya. Yaitu tadi kalau misalnya kehilangan pasangan, lalu kehilangan harta, lalu kehilangan kesehatan,
ya akhirnya memang tambah lama yang semua yang kita miliki ini kan memang diambil satu persatu. Ya ini yang seperti tadi itu titipan itu tambah lama tambah dicabuti satu-satu. Nah saya ini kan sudah mulai mengalami Om ini yang dicabut ini ya, termasuk saya dulu pernah sharing di khotbah saya seperti pelayanan saya. Dulu saya sebagai gembala sidang yang mimpin 7 jemaat, sekarang sudah dicabut semua, lepas semua dari ini pelayanan saya. Ya itu rasanya ya enggak enak semua Om. Gimana itu dari melayani 7 jemaat terus tiba-tiba hilang semua. Lalu akhirnya cuma dikasih satu pelayanan ya di Stris sama di radio gitu. Ya tapi saya belajar menerima, belajar bahwa itu tetap terbaik buat saya. Meskipun kadang-kadang juga muncul kecewa, kadang-kadang juga jengkel gitu ya, toh kenapa saya dibeginikan begitu. Ya itu kadang-kadang muncul seperti itu manusia lamanya itu. Tapi ya Tuhan itu mendidik kita untuk tetap melihat bahwa ini yang terbaik yang dari Tuhan. Nah itu memang tidak gampang memang. Ya mengalami itu tidak mudah memang. Ya itu yang saya mulai belajar itu. Kalau suruh milih, nggak enak sama enak. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak bisa milih. Ya. Kalau Tuhan memang kasih saya nggak enak, pada saat itu Tuhan akan melengkapi saya. Jadi kalau saya suruh milih nggak enak, saya nggak bisa. Milih mati, milih sakit, milih sakit yang nggak sembuh-sembuh. Tetapi kamu rohani, saya nggak berani ngomong. Pada waktu saya dulu masih istri saya ada, saya sering diskusi sama dia. Ya saya bilang saya takut. Suruh milih nggak enak, suruh milih mati, suruh milih sakit. Itu tidak berani saya. Ya, tapi ternyata setelah sekarang ini saya ngalami, Tuhan memberi kekuatan. Ya, Tuhan memberi hiburan. Ya, jadi itu berarti bukan pilihannya manusia. Iya, itu adalah ya maunya Tuhan. Iya, jalannya Tuhan. Iya, kalau maunya Tuhan, ya maunya dia, ya pasti diberi kekuatan. Betul. Iya. Saya tanya Ayub, kok bisa ya? Semuanya habis, badannya dia sampai setengah mati, kok bisa ya? Ya. Terus akhirnya Tuhan dia bilang, lihat saya yang memberi kekuatan. Iya. Iya. Loh, Nuh itu kok bisa ya? Membuat kapal segitu besarnya. Ya, iya. Ya Tuhan memberi. Nah Daud, terus saya baca semua loh, Pak Andi sampai mau tahu jawabannya itu gimana. Ya. Nah saya melihat Daud, orang Israel itu kalau sudah diberi sengsara bertobat. Kalau sudah diberi enak kembali lagi ke berhala. Terus sepanjang raja-raja itu semua begitu. Dan Tuhan itu kok ya sabar, ya ngampuni, ya memulihkan kembali, ya kok sabar, gitu. Nah saya dari sini belajar ya, Tuhan itu sangat-sangat baik. Dia itu baik, ngampuni, siap ngampuni, asal kita itu mau minta ampun dan menyesal. Ya sudah, ya sudah, saya setiap kali lemah, jatuh, ya saya minta ampun sama Tuhan. Ya saya sampai takut loh. Sekarang ini, dulu itu nggak ngerti artinya takut sama Tuhan. Ya, yang Tuhan itu nggak kelihatan,
kok bisa ditakuti itu gimana ya? Ya. Nah sekarang ini sampai saya itu takut. Aku yang lama itu kalau ngejak berdosa itu, saya itu sampai takut. Takut kalau berdosa terhadap Tuhan. Jadi setiap kali saya ditarik itu, saya mesti sembahyang, saya minta kekuatan, saya minta supaya Tuhan mengusir aku yang lama itu. Yeah. Terus sampai hari terus gini loh, Pak Andi. Yeah. Iya. Ya, memang itulah kalau saya sebut itu sebagai latihan dari Tuhan kepada kita, atau didikan Tuhan, atau hajaran Tuhan, atau sekolahnya Tuhan buat kita. Dan sekolah itu nggak pernah selesai sampai kita selesai tugasnya di dunia. Iya. Sampai saya tanya, lu Tuhan, 2 hari sehat, 3 hari sakit, 2 hari sehat, 1 hari sakit. Ya kok kenapa Tuhan? Tuhan itu bilang, ya latihan rutin. Iya, latihan rutin supaya kamu itu bisa hidupnya itu kudus. Jadi hidup kudus itu pentingnya luar biasa. Ya, supaya hidup kudus sentralnya itu kepada Tuhan dan bukan kepada aku. Aku lama itu masih hidup loh. Iya, betul. Ya. Iya. Nah, saya minta supaya aku yang lama itu kekuatannya itu makin hari makin kecil. Ya. Kalau kita dekat sama Tuhan itu makin kecil. Tahu-tahu bisa kalau kita lengah sedikit aja, itu tahu-tahu muncul lagi. Iya. Dengan penuh kekuatan untuk menarik kita. Itu sampai kayak gitu. Jadi saya ini sekarang perang itu istilahnya itu perang dengan aku yang lama itu. Ya, tapi Alkitab kan ngajarin kita kalau kita punya roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Maksudnya roh Tuhan, roh Tuhan yang ada pada kita kan lebih besar daripada semuanya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan mau melatih kita untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena emang kita pasti tidak berdaya. Yang kuat hanya Tuhan saja yang membela kita. Ya, dan ini tidak memakai kekuatan kita. Itu juga tidak gampang. Ya, gimana caranya? Mau mati sama sekali? Gimana caranya? Nah ini saya belajar juga. Setiap kali kalau sudah jam 9, jam 10 gitu saya jalan ya. Nah ini Tuhan ini ngasih rumah di sini ini sungguh-sungguh. Itu Tuhan yang menyediakan. Depannya itu ada sekolahan. Halamannya itu besar sekali. Ya. Iya, jadi saya itu jalan di sana. Sekarang ini lockdown, semua itu enggak ada orang. Jadi saya jalan di sana itu, saya sembahyang. Sembahyang itu pakai suara saya. Ya, saya pakai suara. Ya, dari sana itu saya pulang setiap kali ada kekuatan baru. Sembahyang itu sudah saya. Setiap kali saya ini jalan itu kan mulai sudah masih umur 35-an gitu sudah jalan dan sudah sembahyang sekali. Dan di sini saya bisa sembahyang. Ya saya teriak-teriak sama Tuhan. Ya tidak ada orang yang denger loh. Jadi saya itu kadang-kadang kalau lemah itu saya teriak-teriak sama Tuhan. Dan kalau saya itu memuji Tuhan itu juga saya teriak-teriak gitu.
Tidak ada orang yang tahu. Nah itu doa itu penting luar biasa. Dan kita itu jemaat itu kalau suruh doa paling nggak mau tuh, heran saya. Ya, males ya. Iya, doa sama baca Alkitab. Ya. Itu pentingnya ndak karuan. Ya. Ya kekuatan saya cuma dasar di sana, Pak Andi, ndak ada lain. Ya bersyukurlah melihat pemeliharaan Tuhan bagi Om Han. Oh, bersyukur sekali. Ya. Iya. Saya bilang sama Tuhan, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan tuh memelihara saya selama 84 tahun. Ya, bukan saja 84, dari kekekalan sampai kekekalan. Iya, Tuhan memelihara saya. Ya, bahkan memberikan nyawanya itu untuk mati supaya saya itu jadi anak Tuhan. Luar biasa loh, Pak Andi. Betul. Jadi saya bilang, saya ini siapa? Saya ini yang menyalibkan Tuhan. Ya Tuhan kok begitu baik sama saya. Ya inilah. Ya terus bayang, Pak Andi. Iya. Ya sambil menunggu kapan dipanggil. Iya. Saya sendiri juga nunggu kok, Om. Kita semua nunggu. Iya. Iya. Ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, karena nggak tentu yang lebih muda matinya lebih lambat, nggak tentu, bisa lebih duluan juga bisa. Memang. Ya, nyatanya istri saya sama saya. Iya. Iya. Tahun 2014 itu saya ke sini, ke Amerika. Saya nitipkan istri saya kepada anak saya. Saya bilang, kalau papa mati, mama melok kamu ya. Ya. Jadi sudah tahun 14 itu saya sudah nitipkan istri saya. Iya. Ya. Ternyata iya, tahun 17. Ya, setelah 3 tahun ya. Setelah 3 tahun ternyata istri saya meninggal dulu. Ya itu saya terus setiap kali saya dijak jalan-jalan sama anak saya itu getonnya setengah mati. Kok istri saya nggak ikut menikmati, ya, sehingga saya itu nggak bisa senang, ya, karena ya itu istri saya kok nggak ikut, coba ikut kan ya senang. Tapi sekarang pasti lebih senang dong. Oh iya, saya bilang terima kasih Tuhan, istri saya nggak usah ngalami seperti saya, iya. Sekarang sudah selesai dia di sana, ya. Sampai kadang-kadang saya susahnya itu ya sampai saya itu bisa ngomong gini loh Pak Andi. Sampai saya bilang, kamu tahu saya susah gini, coba kamu sembahyang untuk saya. Iya. Saya kadang-kadang ya gitulah. Yang pasti Tuhan Yesus yang sudah berdoa buat Om Han. Iya. Wes Pak Andi. Ya. Nanti omongan entek itu. Ya, puji Tuhan ya. Iya, tapi sebetulnya anugerah Tuhan itu kalau diomong sampai mati enggak habis-habis. Iya. Ya, saya senang mendengar cerita-cerita dari Om Han. Ini juga membekali kita semua yang lebih muda. Juga kita bisa mendoakan Om Han juga dalam pergumulan Om Han. Ya, sekarang ini pelayanan saya
satu-satunya itu adalah mendoakan. Ya, hanya plan saya ini sekarang nggak bisa bagaimana-mana, hanya cuma mendoakan, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan jemaat, mendoakan gereja, mendoakan, iya, cuma itu. Bisa bikin, saya dikasih. Nah, bisa bikin ini Om kayak komunikasi kayak seperti ini, kan Om bisa jadi berkat juga. Iya, tapi nggak semua orang mau pandai. Ya Om, kita doa dulu ya Om ya. Ya. Saya doakan Om Han ya. Ya Pak Andi. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas perbincangan kami dengan Om Han. Tuhan, Engkau yang sudah memelihara Om Han sampai hari ini bukti daripada kasih-Mu yang luar biasa, di mana Om Han meskipun mengalami lemah tubuh, tapi Tuhan tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan Om Han. Di dalam pergumulan-pergumulan Om Han juga, di mana ada peperangan antara manusia lama, manusia baru. Tapi dalam peperangan itu pun Tuhan juga menyertai Om Han. Dan Tuhan juga mengajar Om Han untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang dialami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa hidup kami yang hanya sementara di dunia ini, kami hanya mampir saja di dunia ini, dan biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami selama kami masih hidup bisa kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hidup kami boleh menjadi berkat, dan hidup kami juga boleh lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehadiran Om Han di sana, di LA, bisa menjadi berkat buat anak-anaknya, buat cucunya dalam pengenalan akan Tuhan juga, dalam mereka juga belajar firman Tuhan. Biarlah mereka juga terus boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami, dan nanti lain kali, lain waktu kami juga boleh berjumpa kembali dan berbincang-bincang dan saling sharing dan saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan Om Han ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh pakai dokter yang menangani, obat-obatan yang dipakai, semuanya boleh juga menunjang untuk kesehatan Om Han. Dan Om Han juga boleh belajar bersyukur dalam segala keadaan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya Pak Andi, terima kasih ya Om. Ya, terima kasih. Ya, di lain kali mau call. Dibilangi dulu. Ya. Sampai ketemu lagi Om Han. Iya, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Ya.